Seperti biasa mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau pemirsa, tepatnya di level 7.050,326, mengalami penguatan di 0,62%. Menarik kalau kita perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin, namun respon dari para investor masih cukup positif sampai sejauh ini pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau dan berada di level 7.063,077. Bahkan indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya pemirsa di 7.100-an, tepatnya di 7.138,496. Namun sayang penguatan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan tidak bertahan lama karena memasuki perdagangan di sesi kedua indeks harga saham gabungan penguatannya lebih cenderung terbatas. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.025,931 dan akhirnya indeks harga saham gabungan lagi-lagi kembali meninggalkan level 7.100-an, di mana indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di level 7.050,326, mengalami penguatan di 0,62%. Ya, dari posisi penutupan indeks harga saham gabungan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan indeks lainnya pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami penguatan di 1,18%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,88%, LQ45 ditutup di zona hijau menguat di 0,67% dan ditutup di level 1020,956. Kita akan coba lihat juga bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, dipimpin oleh sektor energi yang mengalami penguatan yang cukup signifikan di 2,35% setelah tertekan di perdagangan hari sebelumnya. Konsumsi non-primer juga menguat di 1,42%. Sektor industri menguat di 1,31%, sementara pemberat datang dari saham teknologi, sektor teknologi melemah di 0,77%. Kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Saham BRMS masih melanjutkan penguatannya di sepanjang perdagangan hari ini, ditutup di level 296. BBCA juga menguat penopang indeks harga saham gabungan di 7.575. Kemudian dari energi, pertambangan batubara ada Adaro setelah mengalami auto reject bawah secara berulang di beberapa hari perdagangan terakhir. Hari ini Adaro mengalami penguatan dari tutup di level 3.070 dan diikuti oleh Pegas. Hari ini juga menguat signifikan dan ditutup di zona hijau di 1.820. Kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Pemberat datang dari Gotoh, hari ini mengalami koreksi cukup dalam, ditutup di level 396 dan kembali meninggalkan level 400-an. Perbankan big cap yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan ada BBRI, ditutup melemah di 4.440, MDKA juga melemah di 4.370, sementara Antam terkoreksi dan ditutup di level 2.150. Kita akan coba lihat juga saham-saham dari pergerakan, maksud kami, untuk indeks dari Bursa Asia dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana Nikkei menguat di 0,40%, SIA menguat di 0,76%. Kospi Korea Selatan menguat di 0,16%, sementara Hang Seng ini melemah cukup dalam di 1,62% dan berada di level 20.962,87.